Halo teman-teman semua, serta Bapak Ibu pimpinan maupun penanggung jawab LPK. Perkenalkan, saya Egy Almia, staf konsultan JLCT Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menginformasikan edukatif mengenai Japanese Language Capabilities atau biasa disebut dengan JLCT. Harapannya, dengan video ini, Bapak Ibu serta teman-teman semua dapat pemahaman lebih jelas apa itu JLCT. Apa itu JLCT? JLCT atau Japanese Language Capabilities adalah lembaga sertifikasi bahasa Jepang yang sudah diakui oleh pemerintah Jepang. Untuk Open Profile JLCT, kantor pusat kami ada di Tokyo, Jepang, lalu ada di Indonesia, di Bandung, Jawa Barat. Adapun penyelenggara tes JLCT secara eksklusif diselenggarakan oleh PT Japan Lingua Cakrawala Test yang disebut dengan JLCT Indonesia. Lalu, selain di Indonesia dan di Jepang, JLCT juga ada di 12 negara lainnya, seperti Vietnam, Bangladesh, Nepal, Cina, Thailand, Myanmar, Filipina, Pakistan, Mongolia, Sri Lanka, dan Malaysia. Kemudian, untuk background JLCT, mengapa JLCT hadir di Indonesia? Karena JLCT hadir sebagai alternatif agar semua orang bisa memperoleh kesempatan untuk mengikuti kemampuan bahasa Jepang. Mengukur kompetensi bahasa Jepang yang telah dipelajari melalui sertifikasi ujian bertaraf internasional dan diakui oleh pemerintah Jepang. Kemudian untuk visi misi JLCT, menjadi penyelenggara ujian kompetensi bahasa yang bersertifikat yang diakui oleh pemerintah Jepang, dilaksanakan secara mandiri, independen, dan terpercaya, serta mudah dijangkau di seluruh kota Indonesia. Lalu untuk misinya, menyelenggarakan tes bahasa Jepang bersertifikat yang diakui oleh pemerintah Jepang dilakukan secara mandiri, independen, dan terpercaya. Lalu yang kedua, menyelenggarakan tes bahasa Jepang berbagai kota di Indonesia, khususnya kota yang melakukan aktivitas belajar bahasa Jepang untuk keperluan sertifikasi maupun syarat untuk bekerja di luar negeri. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan banyak instansi pendidikan agar banyak lulusan SMK yang terserap di industri dan siap untuk bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri atau di Jepang. Kemudian, JLCT mempunyai dua jenis ujian. Yang pertama, JLCT itu sendiri yang memiliki level bahasa JCT 1 sampai JCT 5 yang setara dengan JLPT N1 sampai N5. Kemudian, yang kedua ada JLCT Kaigo. Level JLCT Kaigo ini hanya mempunyai satu level bahasa saja, tapi sudah setara dengan N3 dan N4. Untuk level bahasa Kaigo ini diperuntukkan untuk bagi teman-teman yang ingin magang Kaigo di Jepang. Next, JLCT hadir perdana di Indonesia pada tanggal 14 Juli, namun jumlah peserta yang telah mengikuti tes JLCT untuk batch pertama terdiri dari 98 peserta. Untuk batch kedua, di tanggal 15 September ada 366 peserta. Lalu di batch ketiga ada 1969 peserta, kemudian di batch 4 ada 1309 peserta. Kemudian, apa aja sih kelebihannya JLCT? Yang pertama, untuk JLCT kuota tidak terbatas. Bagi teman-teman atau pimpinan LPK maupun penanggung jawab LPK yang ingin mendaftarkan pesertanya tanpa takut keterbatasan kuota, karena di JLCT untuk kuotanya tidak terbatas. Untuk pendaftarannya minimal 1,5 bulan sebelum tanggal pelaksanaan tes. Yang kedua, kemudahan pendaftaran kolektif. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan tes di JLCT, bisa mendaftarkan secara kolektif melalui PSI LPK, kemudian PSI LPK-nya yang akan menghubungi admin JLCT. Lalu yang ketiga, tes dilaksanakan yaitu setahun 6 kali dilaksanakan pada bulan Ganjil. Yang keempat, konsultasi mudah dan fast respon. Selama admin kami masih online, kami akan membalas semua klien dengan cepat dan fast respon. Yang kelima, hasil tes yang cepat didapat. Untuk hasil tes JLCT akan keluar pada website JLCT selama 7-14 hari. Teman-teman nanti bisa cek di website jlct.jp. Kemudian setelah hasil tes keluar, untuk sertifikatnya akan kami kirimkan selama 3-4 minggu setelah tanggal pelaksanaan tes. Kemudian yang keenam, JLCT akan mendekat di kota Anda dengan syarat minimal jumlah kuota yang terpenuhi 50 peserta. Kemudian kegunaan JLCT saat ini, yang pertama sebagai syarat apply visa student, yang dimana diperkhususkan bagi Nihongo Gakko atau Ryogakusei yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Jepang dengan mempunyai syarat sertifikat setara JCT 5 atau N5. Kemudian yang kedua sebagai syarat internship magang ke Jepang. Nah, khususnya untuk kalian mahasiswa semester 3 atau semester 4 yang ingin internship ke Jepang yang membutuhkan sertifikat setara JCT 4 ataupun N4.
Yang ketiga, sebagai persiapan Ikusei Soro, yang dimana akan diberlakukan pada tahun 2027, yang dimana para LPK mewajibkan untuk membekali siswanya mempunyai sertifikat setara JST5. Kemudian yang terakhir, sebagai syarat apply visa magang Kaigo. Nah, di JLCT, untuk level JLCT Kaigo-nya juga bisa dipergunakan untuk bagi teman-teman yang ingin magang Kaigo di Jepang. Di sini adalah bukti bahwa JST5 sudah diakui oleh pemerintah Jepang, tertulis jelas pada poin nomor 8 yang dimana JLCT bisa digunakan sebagai syarat apply visa student. Dan di sini juga ada bukti bahwa JLCT Kaigo sudah diakui oleh pemerintah Jepang juga bagi teman-teman yang ingin magang Kaigo di Jepang. Nah, di sini ada buktinya ya, teman-teman. Kemudian, untuk benefit tambahan JLCT Kaigo, teman-teman bisa lihat di layar sini. Ada ya perbedaan antara JTS, JLPT, JFT, atau NATS. Nah, apa aja sih benefit yang akan didapat dari JLCT Kaigo ini? Nah, karena untuk level bahasa JLCT Kaigo ini sudah setara dengan N3 dan N4, maka teman-teman yang ingin magang Kaigo di Jepang serta sudah lulus nih mendapatkan sertifikat, ketika teman-teman sudah sampai di Jepang 1 tahun, tidak perlu untuk mengikuti level bahasa secara N3 lagi, karena teman-teman dari Indonesia nih sudah mengikuti tes JLCT yang dimana level bahasanya sudah setara N3 maupun N4. Itu dia benefit dari JLCT Kaigo. Nah, banyak juga ya pertanyaan dari teman-teman serta pimpinan maupun penanggung jawab LPK, apakah JLCT sudah bisa digunakan untuk TG atau SSW? Ini dia jawabannya teman-teman. JLCT saat ini masih on progress ya untuk pengajuan TG maupun SSW teman-teman. Kita sudah pengajuan dari tahun 2023, jadi kami dari tim JLCT juga meminta doanya kepada teman-teman semua agar segera di-approve dan menjadi alternatif tes bahasa yang sudah bisa dipergunakan sebagai TG maupun SSW. Next, ini dia tanggal pelaksanaan JLCT selama 1 tahun. Silahkan dicek ya teman-teman. Kemudian untuk lokasi, biaya, dan cara daftar. Untuk lokasi tempat pelaksanaan tes, yang pertama ada di Perbanas Institut Jakarta, yang kedua ada di Udinus Semarang, yang ketiga ada di UNTAK atau Universitas 17 Agustus, yang keempat ada di Unsud, yang kelima ada di Poltekkes Borneo Citra Medica, dan yang keenam ada di UMY Yogyakarta. Tapi jangan khawatir bagi teman-teman maupun pimpinan LPK serta penanggung jawab LPK yang ingin melaksanakan tes di LPK-nya masing-masing, JLCT dapat memfasilitasinya ke sana. Lalu untuk biaya, JLCT JST1 sampai JST5 sebesar 500.000, kemudian untuk JLCT Kaigo sebesar 550.000. Untuk cara daftarnya, teman-teman bisa mendaftarkan secara kolektif ke penanggung jawab PLC LPK maupun universitas. Kemudian berapa lama ya hasil tes yang akan diterima? Untuk soft copy, PDF nanti akan kami kirimkan ke PIC LPK selama 2 minggu setelah tanggal ujian. Kemudian untuk sertifikatnya 4 minggu setelah tanggal ujian. Untuk sertifikat nanti akan kami kirimkan ke alamat PIC LPK-nya masing-masing, jadi tidak dikirimkan secara pribadi atau ke alamat rumah ya teman-teman. Kemudian di sini bagi teman-teman yang ingin belajar atau ingin mempelajari tes JLCT, di sini ada buku referensinya. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar JST5 atau JST4, ini ya buku referensinya Minano Nihongo 1 dan 2. Tapi teman-teman kalau ingin mendaftarkan JLCT Kaigo, teman-teman bisa mendapatkan buku Minano Nihongo yang seperti ini ya, yang digambar. Lalu untuk metode ujian JLCT menggunakan sistem PBT atau Paper Based Test, yang dimana mengasir dengan pensil 2B. Nah, sistem ini sama halnya dengan ujian JLPT ya teman-teman, jadi kita menggunakan sistem atau paper based test. Kemudian pada di gambar ini, saya akan menjelaskan scoring atau sampel yang dimana batas minimum untuk teman-teman lulus. Kita ambil dari JST5. Nah teman-teman, untuk lulus tes JLCT terbagi menjadi 2 syarat. Yang pertama, untuk total skor JST5 ada 91, yang dimana satu soal mempunyai bobot 1 poin. Nah, passing line-nya teman-teman harus minimal menjawab dengan benar sebanyak 40 poin. Lalu yang kedua, minimal 31% jawaban yang benar di setiap sesi ujian. Yang pertama, sesi Mojigoy, yang kedua Chokai, dan sesi yang terakhir yaitu Bunpo dan Dokai. Teman-teman harus menjawab dan dengan benar sebanyak 11 poin. Lalu untuk yang Bunpo dan Dokai, teman-teman harus menjawab sebanyak dan benar 10 poin. Dan yang tiga,
Teman-teman harus menjawab dengan benar sebanyak 8 poin. Nah, di sini juga ada keterangan khusus ya. Jika peserta tidak hadir dalam tes, maka dinyatakan peserta gugur atau dinyatakan tidak akan lulus. Ingin JL City hadir di kota Anda? Kabar baiknya teman-teman, JL City bisa hadir di kota maupun LPK teman-teman semua. Dengan 50 peserta saja, JL City sudah bisa memfasilitasi dengan teman-teman mengikuti ujian bersertifikat yang sudah diakui oleh pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia. Bagi teman-teman yang masih bingung atau masih kesulitan mencari informasi tentang apa itu JL City, teman-teman bisa menghubungi admin JL City di nomor di bawah ini. Terima kasih bagi teman-teman maupun Bapak Ibu penanggung jawab LPK yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!